Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faril Arwandri Rahma, NIM J500200097. Di sini saya akan membahas tentang fisiologi keseimbangan. Organ keseimbangan itu terdapat dua. Yang pertama adalah utriculus dan sacculus, itu menjaga keseimbangan statis. Sedangkan yang kedua adalah canalis semisirkularis, itu menjaga keseimbangan dinamis. Untuk utriculus dan sacculus, itu cara membedakannya kalau saya, utriculus itu lebih kecil, sedangkan sacculus itu lebih besar. Dan canalis semisirkularis itu terdapat 3 bagian, anterior, posterior, dan superior. Bagian sini. Keseimbangan statis. Keseimbangan statis itu makula adalah organ sensorik sacculus dan utriculus. Makula pada utriculus berada pada bidang horizontal, sedangkan pada sacculus itu terdapat pada bidang vertikal. Setiap makula itu ditutupi oleh lapisan gelatinosa yang ditutupi lagi oleh statokonia. Dalam makula ada sel rambut. Jadi di dalam makula itu terdapat sel rambut. Nah, sel rambut itu terdapat di bagian dalam statokonia. Setelah itu keseimbangan dinamis. Keseimbangan dinamis itu canalis semisirkularis berperan dalam menjaga keseimbangan dinamis, yaitu mendeteksi akselerasi atau deselerasi rotasi kepala atau angular kepala. Jadi keseimbangan kepala. Reseptor pada canalis semisirkularis adalah ampula. Ini adalah ampulanya. Sel-sel rambut terbenam dalam lapisan gelatinosa atau kupula. Jadi sel-sel rambut ini itu terbenam di dalam kupula. Ini adalah kupula. Nah, terbenam di dalam kupula adalah sel-sel rambut. Untuk jaras keseimbangan sendiri, itu informasi keseimbangan tubuh akan ditangkap oleh 3 reseptor. Yang pertama adalah vestibuler, visual, dan proprioseptik. Untuk ketiga reseptor tersebut itu memiliki kontribusi yang paling besar, yaitu lebih dari 50% adalah vestibuler. Dan yang kedua adalah visual, yang paling sedikit kontribusinya adalah proprioseptik. Bila terdapat gerakan atau perubahan dari kepala atau tubuh, nanti akan terjadi perpindahan cairan endolimfe di labirin. Setelah itu sel rambut akan menekuk. Tekukan sel rambut tersebut akan menyebabkan permeabilitas membran. Sel berubah sehingga ion kalsium menerobos masuk ke dalam sel atau akan influx. Nah, influx Ca2+ sendiri itu akan menyebabkan depolarisasi dan juga merangsang pelepasan neurotransmitter eksitatorik atau glutamat, saraf aferen vestibularis, pusat-pusat keseimbangan di otak. Pusat integrasi alat keseimbangan tubuh pertama di nukleus vestibularis itu menerima impuls aferen dari proprioseptik, visual, dan vestibular. Cerebellum merupakan pusat integrasi kedua, juga pusat komparasi informasi yang sedang berlangsung dengan informasi gerakan yang sudah lewat. Itu adalah fungsi dari cerebellum. Informasi tentang gerakan juga tersimpan di pusat memori prefrontal cortex cerebri. Setelah itu nukleovestibularis itu mengintegrasi informasi dari reseptor vestibular, visual, dan proprioseptik, serta memberi sinyal ke efektor. Nuklei dalam nervus 3, 4, dan 6 itu berfungsi untuk mengontrol gerak bola mata agar mata tetap fokus. Nervus ke-11 itu untuk mengontrol gerak kepala, leher, untuk membantu menjaga keseimbangan. Tractus vestibulospinalis itu berfungsi untuk membawa impuls ke medula spinalis untuk menjaga tonus otot skelet, untuk menjaga keseimbangan. Dan yang terakhir itu nukleus ventralis posterior thalamus itu berfungsi untuk area vestibular lobus parietalis
area somatosensorik primer. Nah, itu berfungsi untuk agar sadar terhadap posisi dan gerak kepala dan ekstremitas. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.